Balapan di Australia akan segera dimulai dan apa yang terjadi di Mandalika kemarin menjadi simbol yang mengerikan yang terjadi di Ducati. Ducati dengan tegas dianggap gagal untuk mesin GP25. Apa yang coba mereka perlihatkan di publik tidak terbantahkan dengan performa Pecco Bagnaia. Apakah Ducati memang angkuh dan gengsi mengakui bahwa motor itu memang lebih jelek dari GP24? Dan juga ada Dani Pedrosa yang mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap dengan adaptasi yang cepat. Namun, dia memiliki kelemahan yaitu dia adalah literasi yang buruk untuk pengembangan motor. Wah, tentu ini kontroversi nih. Tapi apakah memang begitu? Dan masih ada berita-berita lainnya. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Grand Prix Indonesia di Mandalika bukan hanya tentang kemenangan perdana Fermin Aldeguer yang memukau dunia MotoGP. Di balik euforia itu ada satu cerita lain yang mengguncang dinding Borgo Panigale. Krisis yang semakin menjerat Ducati dengan Pecco Bagnaia berada tepat di pusat badai. Dalam analisis terbaru, Juan Martinez di acara Dura La Vita, dia menyebutkan secara belak-belakan bahwa Pecco Bagnaia adalah kegagalan terbesar Ducati. Kalimat yang keras, tapi tidak tanpa alasan. Di tengah era ketika Ducati mendominasi kejuaraan dunia dan menumpuk podium di berbagai tim satelit, justru pembalap utama mereka terlihat kehilangan arah. Bagnaia seolah tak lagi menjadi simbol keunggulan Ducati. Setelah tampil luar biasa di Jepang, dia kembali tenggelam di Mandalika, trek yang seharusnya bisa menjadi ajang kebangkitan. Martinez menilai performa Pecco adalah cerminan dari gejolak internal di pabrikan merah itu. Kegagalan ini adalah hasil dari gabungan banyak hal. Kita selama ini menganggap Ducati sebagai manajemen olahraga paling efisien, tapi secara pondasi itu mulai retak. Masalah itu menurutnya bermula sejak musim lalu, ketika Ducati mulai memainkan politik di dalam garasi mereka sendiri. Saat rumor Jorge Martin akan dipromosikan ke tim pabrikan mencuat, suasana internal berubah tegang. Namun, semua rencana itu berantakan begitu Marc Marquez datang dan mengguncang hierarki yang telah lama mapan. Ada seorang bernama Marc Marquez yang datang dan berkata, "Saya akan menantang sistem ini," kata Martinez. Sejak saat itu, Gigi D'Aligna, sosok otak di balik dominasi Ducati, kehilangan kendali penuh. Untuk pertama kalinya, dia kalah dalam pertarungan ide dengan seorang pembalap. Ducati, yang biasanya selalu punya jawaban teknis untuk setiap masalah, kini tampak goyah menghadapi tekanan internal dan publik. Ketika Anda membawa Marc Marquez, Anda tidak kalah apa-apa, kecuali jika Anda gagal mengelolanya. Dan itulah yang sedang terjadi. Dalam situasi ini, Bagnaia menjadi korban terbesar. Dia menanggung beban ekspektasi sebagai juara dunia ganda, tapi justru harus hidup di bawah bayang-bayang nama besar di garasi yang sama. Hasil di Jepang bahkan memperkeruh keadaan. Ketika tim VR46 mengonfirmasi bahwa Bagnaia mengendarai GP24 milik Morbidelli, bukan GP25 yang dijanjikan sebagai evolusi tercepat, isu konspirasi teknis pun bermunculan di pedok, seolah Ducati sedang memainkan strategi internal yang tidak lagi seimbang. Menurut Martinez, statement D'Aligna untuk mengakui bahwa GP24 tak jauh berbeda dengan GP24 hanyalah bentuk defensif dari ketakutan Ducati kehilangan statusnya sebagai pabrikan nomor 1. Mereka ingin terus terlihat sempurna, seolah setiap keputusan mereka adalah langkah yang tepat. Tapi ketika hasil dan performa mulai berlawanan dengan narasi itu, yang menjadi korban pertama adalah pembalap di garis depan, Pecco Bagnaia sendiri. Kini, Pecco menghadapi tekanan yang luar biasa. Di satu sisi, dia harus membuktikan dirinya pantas mempertahankan status juara dunia. Di sisi lain, Ducati sendiri tampak mulai goyah dalam arah pengembangan. Jika semua yang terjadi di sekitar Anda membuat Anda mulai meragukan hal-hal kecil, maka cepat atau lambat Anda akan mulai meragukan segalanya, kata Martinez, menggambarkan kondisi psikologis Bagnaia saat ini. Kegagalan Ducati kali ini bukan sekedar soal hasil di lintasan, tapi tentang kehilangan arah dalam mengelola kejayaan. Mereka terlalu sibuk mempertahankan citra sebagai pabrikan paling superior, sampai lupa bahwa stabilitas mental dan kepercayaan pembalap utama adalah pondasi utama kesuksesan mereka. Dan di tengah pusaran itu, Pecco Bagnaia, sang juara yang dulu mereka banggakan, justru menjadi simbol kesalahan terbesar yang mereka buat sendiri. Dan uniknya, apa yang kita bahas di berita pertama tadi seolah dikonfirmasi oleh Dani Pedrosa yang mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang hebat, tapi literasi yang buruk dalam pengembangan motor.
Dazn baru-baru ini merilis film dokumenter yang membongkar sisi lain Marc Marquez. Bukan sebagai seorang juara dunia 8 kali, tapi sosok yang punya pengaruh besar. Dan ironisnya, justru menjadi literasi yang buruk dalam arah pengembangan motor Honda dalam 1 dekade terakhir. Salah satu suara paling jujur datang dari Dani Pedrosa. Dia tahu betul seperti apa Marc Marquez sejak awal menapaki kelas MotoGP pada 2013. Kami semua tahu dia pembalap kuat, bahkan sebelum naik ke kelas utama. Tapi yang mengejutkan adalah kecepatan adaptasinya. Dalam beberapa kilometer saja, dia sudah menyamai waktu pembalap top. Kemampuan itu, meskipun luar biasa di lintasan, ternyata menjadi bumerang di ruang pengembangan. Pedrosa menyebut bahwa Marc Marquez terlalu cepat beradaptasi, terlalu sempurna hingga membuat para teknisi kehilangan arah. Marc Marquez bisa mengubah setup motor sesuka hati, dan catatan waktunya tetap sama. Itu membuat para insinyur bingung. Kalau pembalap bisa menutupi kelemahan motor dengan skillnya, maka kekurangan teknis itu tidak benar-benar pernah diperbaiki. Inilah titik di mana literasi pengembangan motor Honda mulai stagnan. Marc Marquez membangun era kejayaan dengan kemampuannya sendiri, bukan lewat evolusi motor. Dia mampu memaksa motor bekerja dengan gaya ekstrimnya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pembalap lain. Honda pun terbiasa dengan paradigma itu. Selama Marc Marquez bisa menang, motornya dianggap baik-baik saja. Padahal, yang sebenarnya terjadi, RC213V berhenti berkembang sebagai paket kompetitif universal dan hanya cocok untuk satu orang. Pedrosa pun menyadari hal ini dengan getir. Dalam hal pengembangan motor, Marc Marquez bukan panduan terbaik. Ucap jujurnya, dia bisa menutupi masalah yang pembalap lain tidak bisa. Itu membuat arah pengembangan menjadi bias, karena semuanya diarahkan sesuai gaya dia. Lama-kelamaan, motor menjadi terlalu ekstrim dan tidak lagi bersahabat bagi pembalap lain. Akibatnya, Honda kehilangan kemampuan membaca kebutuhan dasar motor yang ideal untuk semua pembalap. Setelah Marc Marquez cedera parah pada 2020, dampaknya terasa jelas. Tidak ada satupun pembalap Honda lain yang bisa membawa motor ke depan. Data pengembangan yang seharusnya kaya dengan masukan teknis justru bikin makna. Karena selama bertahun-tahun, Honda hanya belajar dari bahasa balap seorang Marc Marquez, bukan dari logika engineering yang seimbang. Secara sederhana, Marc Marquez adalah paradoks. Pembalap yang jenius di lintasan, tapi membuat pabrikan kehilangan arah di ruang riset. Dia menulis kisah emas Honda dengan tinta tebal. Namun di balik itu, literasi teknis justru terhapus. Honda belajar bertahun-tahun dengan membaca satu gaya saja, hingga lupa bahwa MotoGP bukan hanya tentang siapa yang bisa memaksakan motor, tapi bagaimana motor bisa berkembang untuk siapapun yang menungganginya. Kini, setelah Marc Marquez meninggalkan Honda dan beralih ke Ducati, warisan literasi tunggal itu menjadi jelas. RC213V bukan lagi motor juara, dan proyek pengembangan harus dimulai dari nol. Semua karena selama bertahun-tahun, pabrikan Jepang itu tidak benar-benar mengembangkan motornya. Mereka hanya menyesuaikan diri dengan seorang jenius yang terlalu mampu menutupi kelemahan teknis timnya sendiri. Dalam konteks pengembangan motor, Marc Marquez adalah anomali, pembalap terbaik di lintasan. Tapi representasi paling nyata dari individu bisa membutakan arah evolusi teknis sebuah pabrikan. Apakah ini yang terjadi dengan GP25? Berita ketiga, setelah melalui paruh pertama yang sulit, pabrikan Jepang Honda akhirnya mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Sejak pertengahan musim 2025, performa mereka terus meningkat, perlahan tapi pasti. Meskipun masih belum mampu menandingi dominasi pabrikan Eropa seperti Ducati yang kembali merebut gelar konstruktor dunia, kemajuan Honda kini semakin terlihat jelas di tiap seri. Tour Asia menjadi titik balik penting. Di Grand Prix Jepang, Honda tampil mengesankan di hadapan publik sendiri. Joan Mir berhasil mengamankan podium ketiga. Sementara di sesi kualifikasi, dia bahkan menempati posisi start kedua. Sebuah pencapaian yang belum lama ini terasa mustahil bagi RC213V. Momentum positif itu berlanjut di Mandalika, di mana kedua pembalap menunjukkan konsistensi dan stabilitas motor yang jauh lebih baik daripada awal musim. Kini, menjelang Grand Prix Australia di Phillip Island, kedua pembalap HRC Castrol, Joan Mir dan Luca Marini sama-sama menekankan pentingnya mempertahankan arah positif tersebut. Dalam pernyataan resmi tim, keduanya sepakat bahwa kondisi cuaca dan angin khas Australia akan menjadi faktor utama dalam menentukan hasil akhir. Luca Marini menegaskan fokus tim tidak berubah. Kami kembali bekerja dengan fokus yang sama, seperti di beberapa balapan terakhir. Kami belajar banyak dari Lombok, dan sekarang kami siap untuk mempraktekkannya di Phillip Island. Australia itu unik, baik dari segi lokasi maupun karakteristiknya. Kalau cuaca mendukung, ini adalah salah satu sirkuit paling menyenangkan untuk dikendarai. Kami berharap cuaca bisa sedikit lebih bersahabat. Pembalap Italia itu menambahkan bahwa Honda kini sudah lebih percaya diri dalam paket teknis yang mereka miliki. Saya dan tim tahu batas kemampuan paket ini, tapi juga tahu potensi yang bisa kami keluarkan. Sekarang waktunya membuktikan hasil kerja keras kami. Sementara itu, Joan Mir, yang tengah menikmati periode terbaiknya sejak bergabung dengan Honda, memilih pendekatan lebih tenang. Saya selalu menantikan Phillip Island, karena sirkuit ini memberikan banyak kenangan indah. Tahun ini, kami datang dengan paket yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Targetnya jelas, tampil seperti di Jepang dan Indonesia. Kuncinya adalah di kualifikasi dan membaca arah angin saat balapan.
Bagi Honda, Phillip Island bukan sekedar satu seri biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa langkah restrukturisasi mereka, mulai dari pembaruan mesin, revisi aerodinamika, hingga peningkatan keseimbangan sasis, mulai membuahkan hasil nyata. Setelah bertahun-tahun bergantung pada kejeniusan individual seorang Marc Marquez, Honda kini menunjukkan bahwa mereka mulai menulis ulang literasi teknis mereka sendiri. Membangun motor yang bisa bekerja untuk pembalap manapun, bukan hanya satu nama besar. Kebangkitan Honda mungkin masih di tahap awal, tapi arah pengembangan sudah mulai jelas. Dari podium di Jepang, performa stabil Mandalika, hingga ambisi tinggi di Australia, tanda-tanda kehidupan RC213V mulai terasa kembali. Dan di tengah perubahan besar proyek 2026 yang tengah disiapkan, Phillip Island akan menjadi barometer penting apakah Honda benar-benar keluar dari masa gelapnya, atau sekedar menemukan cahaya sementara di ujung terowongan. Berita ketiga, ada di Jia nih yang mengatakan bahwa GP25 tak stabil. Apa keceplosan? Di tengah perbincangan besar mengenai perubahan teknis yang dilakukan Ducati pada motor pabrikan Pecco Bagnaia, pembalap VR46 Racing Fabio Di Gia justru mengalihkan fokus ke hal yang fundamental, ketidakstabilan performa Desmos edisi GP25. Bagi Fabio Di Giannantonio, atau yang akrab disapa sebagai Di Gia, masalah utama Ducati musim ini bukan sekedar siapa yang mendapatkan versi mesin atau aerodinamika terbaru, melainkan bagaimana motor itu berperilaku secara tidak konsisten dari satu hari ke hari berikutnya. Dia menilai performa GP25 yang fluktuatif membuat pembalap sulit membangun kepercayaan diri, bahkan saat kondisi tampak ideal. Saya, Ducati, dan tim bekerja keras untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan motor ini, ujar dia saat akhir pekan di Mandalika. Kami ingin tahu mengapa performa motor ini tidak selalu sama. Kadang luar biasa, kadang benar-benar tidak bisa dikendalikan. Kami masih butuh waktu untuk menemukan jawabannya. Musim 2025 seharusnya menjadi langkah besar bagi Di Gia. Setelah dipromosikan ke spesifikasi pabrikan penuh, musim 2025 seharusnya menjadi langkah besar bagi Di Gia. Setelah dipromosikan ke spesifikasi pabrikan penuh Factory Spec GP25 bersama VR46. Namun, alih-alih mendapatkan peningkatan yang konsisten, dia justru kerap menghadapi perilaku motor yang sulit ditebak. Dalam satu akhir pekan, motornya bisa tampil sangat cepat. Tapi beberapa jam kemudian, performanya bisa menurun drastis tanpa perubahan setelan besar. Kami masih berusaha memahami mengapa motor ini tidak memberikan perasaan yang sama setiap kali kami turun ke lintasan. Saya berusaha memberikan feedback seakurat mungkin, tapi terkadang jawabannya tidak jelas. Fenomena ini bukan hanya dialami Di Gia, bahkan pembalap sekali Bagnaia juga menghadapi inkonsistensi serupa. Sementara Marc Marquez yang juga mengendarai GP25 justru tampil lebih stabil berkat penggunaan paket aerodinamika terbaru yang berbeda dari rekan-rekannya. Namun di Gia, perbedaan paket bukanlah akar masalah. Dia menegaskan bahwa GP25 sendiri adalah motor yang kompleks dan sensitif, di mana sedikit perubahan pada kondisi lintasan, suhu, ban bisa membuat karakter motor berubah drastis. Saya rasa Marc Marquez sedang berada di jalur yang tepat, tapi ini selalu terjadi sepanjang tahun. Pecco dan saya sering mencari hal yang berbeda, dan motornya juga terasa berbeda sepanjang musim. Ducati punya banyak komponen, kami bisa memodifikasi sesuka hati, tapi yang sulit adalah menemukan kombinasi yang benar-benar konsisten. Kebingungan ini semakin diperjelas ketika melihat data performa Di Gia di beberapa seri. Dia bisa tampil menakjubkan, seperti rekor waktu di Sachsenring dan podium beberapa balapan. Namun kemudian kesulitan besar di seri berikutnya. Contohnya di Motegi, dia membuka akhir pekan dengan posisi kelima latihan Jumat, bahkan di depan Bagnaia. Tapi keesokan harinya langsung terpuruk ke posisi 22 di sesi latihan terakhir, dan finish ke-13 di kedua balapan. Saya ingin menemukan cara agar tim bisa mendapatkan perasaan yang konsisten terhadap motor. Saya tidak mencari komponen dari motor tahun lalu atau tahun ini. Saya hanya ingin menemukan feeling yang pasti, sesuatu yang benar-benar bekerja di setiap sesi. Menurut dia, GP25 bekerja dengan baik. Motor itu cepat, luar biasa, dan stabil. Bahkan mampu menandingi siapapun di lintasan. Tapi juga jendela performanya bergeser sedikit saja, seluruh karakter motor bisa berubah total. Ketika kami mendapatkan sensasi yang tepat, potensinya luar biasa. Kami sudah menunjukkan di beberapa balapan, tapi masalahnya, jendela performa itu terlalu sempit. Sedikit perubahan saja bisa membuat semuanya hilang. Bagi pemenang MotoGP Qatar 2023 ini, masalah ketidakstabilan GP25 bukan sekedar soal teknis, tapi juga psikologis. Dia mengaku frustasi sekaligus belajar menjadi lebih sabar menghadapi situasi yang sulit diprediksi. Tahun ini, saya belajar banyak soal kesabaran, ungkapnya. Karena perilaku motor berubah-ubah begitu cepat. Jujur saja, pada hari Jumat di Jepang, saya merasa bisa bertarung untuk podium. Tapi 10 jam kemudian, saya bukan siapa-siapa. Sulit untuk menerima kenyataan seperti itu. Kini, dengan 4 seri tersisa di musim 2025, Di Gia masih memiliki peluang untuk menutup musim dengan positif. Dia hanya tertinggal 16 poin dari Franco Morbidelli dan 24 poin dari Pedro Acosta dengan perebutan posisi kelima di klasemen dunia. Namun, bagi Di Gia, hasil akhir bukanlah prioritas utama. Yang dia inginkan hanyalah menemukan kestabilan dari motor yang telah membawanya naik ke level baru, sekaligus membuatnya frustasi.
Wah, jika dia mengatakan seperti ini, apakah dia keceplosan dan lupa bahwa Ducati terus-terusan mengatakan bahwa MotoGP 25 adalah motor yang sempurna, yang dibuktikan oleh Marc Marquez? Menurut teman-teman gimana? Mana yang benar? Pendapat Ducati dan Marc Marquez? Atau memang pembalap-pembalap selain Marc Marquez tidak bisa menjinakkan GP25? Yang pasti semua akan terjadi di tahun depan, ketika hampir semuanya menggunakan GP25.